Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa tatkala Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Babilonia karena dizalimi oleh kaumnya, maka beliau berdoa kepada Allah yang isi doanya adalah Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Setelah beliau berdoa, maka Allah pun mengabulkan doanya. Allah memberikan kabar gembira kepadanya atas kelahiran seorang anak yang sangat penyabar, yaitu Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Maka kami memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak, yaitu Ismail, yang memiliki sifat yang halim, sangat penyabar, dan juga memiliki akhlak yang mulia dan memiliki lapangan dada. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada saat Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak, maka usia Ibrahim adalah 86 tahun. Bisa dibayangkan, sebagai orang tua tentu hal itu merupakan penantian yang sangat panjang. Maka wajar jika Ibrahim alaihissalam sangat mencintai dan menyayangi anaknya. Singkat cerita jemaah, Ismail pun mulai tumbuh dan menginjak usia remaja. Pada usia tersebut, Ismail sudah memiliki kesanggupan untuk melakukan usaha dan pekerjaan. Tentu ini merupakan sebuah kebanggaan bagi seorang ayah. Hingga pada suatu ketika jemaah, ayahnya yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, tiba-tiba beliau bermimpi. Dalam mimpinya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak satu-satunya yang sangat ia sayangi. Bisa dibayangkan jemaah bagaimana perasaan Ibrahim alaihissalam pada saat itu, betapa beratnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baru saja ia diberikan anak di usia yang cukup rentan, bahkan baru saja anaknya menginjak usia remaja, namun ia harus rela kehilangan anaknya demi menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, meskipun perintah itu cukup berat, Nabi Ibrahim alaihissalam justru lebih mendahulukan keimanannya dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan logika dan hawa nafsunya. Maka dengan penuh keteguhan hati, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mengutarakan perihal mimpi itu kepada anaknya. Dia berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni adbahuk, bahwa aku menyembelihmu, fanzur madza tara, maka bagaimanakah pendapatmu?" Ismail menjawab, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar,
kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, entahlah kita harus lebih kagum kepada siapa. Apakah kepada Ibrahim, seorang ayah yang lanjut usia, yang dibebankan perintah yang tak seorang pun mampu menjalankan kecuali dirinya. Bisa dibayangkan, ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak satu-satunya yang baru saja dikaruniai ketika usia lanjut. Meskipun demikian, beliau tetap mematuhi perintah tersebut. Ataukah kagum kepada Ismail, seorang anak yang baru menginjak usia remaja, yang umumnya remaja saat ini lebih banyak menentang perintah orang tuanya dibandingkan menurutinya. Namun berbeda dengan Ismail, yang ketika ayahnya mengutarakan perihal perintah di dalam mimpi untuk menyembelih dirinya, yang secara logika manusia sungguh tidak masuk akal, bahkan sadis dan kejam. Akan tetapi dengan lemah lembut dan tegas, Ismail menjawab, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Dari jawaban ini jamaah, kita dapat melihat betapa Ismail justru memberikan dorongan kepada ayahnya untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun harus mengorbankan nyawanya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, setelah melalui dialog yang cukup singkat antara seorang ayah dan anak yang begitu berkesan, maka dimulailah pelaksanaan penyembelihan Ismail sebagai kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan di dalam Al-Qur'an, falamma aslama, tatkala Ibrahim dan Ismail sudah berserah diri atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan Ibrahim sudah mempersiapkan pisau yang tertajam untuk menyembelih putranya. Watallahu lil jabin, dan membaringkannya dengan tengkurap sehingga pelipisnya menyentuh tanah agar ia menyembelih dari tengkuknya dan agar wajahnya tidak terlihat ketika proses penyembelihan. Maka ketika ujung pisau sudah menempel di atas tengkuknya dan Ibrahim sudah bersiap menggorok leher Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqatar ru'ya." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi, yakni cukup sampai di situ wahai Ibrahim, tidak perlu dilanjutkan lagi, sebab sesungguhnya engkau telah melaksanakan perintah meskipun engkau hanya membaringkan anakmu dan bersiap untuk menyembelih anakmu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya seperti itulah kami membalas orang yang berbuat baik dengan cara memalingkan kesulitan dan memberikan jalan keluar. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, dan sesungguhnya apa yang diperintahkan kepada Ibrahim dan Ismail adalah ujian yang benar-benar nyata. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil Ibrahim untuk menghentikan prosesi penyembelihan Ismail dan menganggap bahwa Ibrahim telah melaksanakan perintahnya, maka sebagai gantinya Allah menebus Ismail dengan domba yang besar dan gemuk. Artinya jamaah, perintah menyembelih bukan berarti dibatalkan, hanya saja Allah menggantinya agar Ibrahim menyembelih hewan, yakni domba yang besar dan gemuk yang Allah datangkan kepada Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, setidaknya ada 3 ibrah, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Maka apa sajakah pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, ketahuilah jamaah bahwa sebagai seorang muslim hendaknya kita tunduk dan patuh pada perintah Allah, segera melaksanakannya dengan penuh kerelaan hati dan menerimanya tanpa ragu ataupun memberi komentar, meskipun harus merelakan sesuatu yang sangat kita cintai. Yang kedua jemaah, bahwa barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan melapangkan segala kesulitannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, patuh kepada Allah, maka Allah jadikan jalan keluar untuknya. Dan yang ketiga, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan ujian
bagi siapapun yang beriman. Tujuannya adalah agar Allah melihat siapakah di antara kita yang memiliki kesungguhan dan kesabaran di atas keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apakah kalian akan mengira bahwa kalian masuk ke dalam surga sementara Allah belum melihat siapakah di antara kalian yang sungguh-sungguh dan siapakah di antara kalian yang bersabar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salam 'ala nabiyyil karim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة وانصر المؤمنين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر.